ketika kita makan haram, makanan haram ini kena ke lidah. Lidah ini dipakai untuk berdoa. Apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Oh, kalau begitu tak usah dimakan, tak usah diminum. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kalau begitu tak usah dimakan, tak usah diminum, tak usah dipakai, bagi ke orang lain. Wa ghudhiya bil haram, membagi makanan haram pada orang lain. Anna yustajabulah, doa tak dikabulkan Allah. Rajulun ash'as, ada seorang lelaki yang rambutnya kusut masai, aghbar, berdebu. Dia takut mandi, takut bersisikat, sebab kalau dia mandi gugur rambut, bayar dam. Dia sedang ihram. Lalu kemudian dia yamuddu yadayhi ila sama', tangannya dia tengadahkan naik ke atas langit. Ya Rab, ya Rab. Doanya tak dikabulkan Allah kerana makan haram. Sebab makan haram dari gaji yang haram, kerana lambat, tidak sesuai 1 menit pun kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia, pihin-pihin, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, semua kita yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada malam hari ini adalah bekerja hebat, gaji berkat. Bekerja hebat itu bukan kaki yang bekerja, bukan tangan, bukan pikiran, bukan mata, bukan telinga, tapi ada satu leader, ada satu pemimpin di dalam diri kita. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad, dalam badan ini, dalam tubuh ini ada satu gumpal, ada satu genggam. Idza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kulluh, maka dari ujung mata sampai ujung kaki jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rosak, fasadal jasadu kulluh, maka yang lain ikut menjadi rosak. Jadi kalau ingin orang bekerja hebat, maka yang perlu dihebatkan adalah qalbu, hati yang ada di dalam dirinya. Hati bukan punya kita, hati punya Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman itu di antara jari jemari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu meminta kepada Dia yang memiliki hati. Ya muqallibal qulub, engkau yang membalikkan hati, tsabbit qulubana. Ya musarrifal qulub, engkau yang mengarahkan hati. Apakah dia menjadi malas, apakah dia menjadi semangat, apakah dia menjadi hebat, itu semua Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin bekerja hebat, maka hebatkanlah hati dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal hari, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, dalam hadis sahih. Kata Nabi SAW, berikanlah berkah pada umatku ini fi bukuriha, pada awal hari. Siapa yang lebih awal jaga daripada tidur, dia yang paling banyak dapat barakahnya. Barakah maknanya ziyadatul khair, lebih daripada yang lain. Botol yang ada di dalam
hadapan saya ini 300 ml. Tak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Maka disebut dengan nikmat. Tapi kalau isinya air putih biasa, harganya beza. Kalau diisi dengan madu, beza lagi. Kalau diisi dengan minyak, beza lagi. Maka makna barakah adalah orang mungkin dapat duit harta yang sama, tapi ada yang lebih. Kelebihan itu disebut dengan ziyadatul khair. Itulah dia barakah. Maka yang kita mintakan dari hidup kita ini adalah barakah. Maka kalau kita ingin bersemangat, maka diawalilah hari dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ketika dia tidur, dia diikat dengan 3 ikatan. Ketika dia bangkit dari tempat tidur, lepas 1 ikatan. Ketika dia mengambil air sembahyang, lepas 2 ikatan. Ketika dia tegak menghadap Allah bertakbir, maka lepaslah 3 ikatan. Maka kalau ingin hebat dalam bekerja, di awal hari kita terbangun, lalu kita kembalikan semuanya kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selepas itu yang paling elok adalah mandi. Sebab dengan mandi itu badan menjadi sehat. Kalau ada orang mengatakan mandi malam itu sakit, itu kalau dari lepas maghrib ke tengah malam. Adapun selepas tengah malam sampai kepada subuh, maka mandi malam elok, menyehatkan badan, menguatkan diri, membuat kita menjadi bersemangat. Lalu kemudian selepas mandi itu kita salat sunat wudu 2 rakaat. Nabi memanggil Bilal, "Ta'al ya Bilal." Bilal pun datang. Kata Nabi, "Sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah." Aku dengar suara selipar engkau, terompah engkau di dalam surga. Apa amal engkau Bilal? Kata Bilal, saya tak pernah meninggalkan 2 rakaat selepas wudu. Usalli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Selepas itu salat sunat taubat. Sebab yang membuat kita tidak bersemangat itu adalah syaitan selalu membisikkan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Maka untuk melepaskan bisikan syaitan, kita sembahyang salat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang silap salah berdosa, summa yatatahhar, mandi, berwudu, bersuci, summa yusalli rak'ataini. Dia sembahyang sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat. Ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Qur'an. Lalu selepas itu salat sunat tahajud. Wa minal laili, dari sebahagian malam. Allah tak minta semua malam. Wa minal laili, sebahagian malam saja. Fatahajjad, makna tahajjud lawan tidur, lawan mengantuk. Bunyi tahajjud itu berat. Ha, jim, dal. Ketiga huruf ini huruf berat. Tahajjud, sebagaimana beratnya huruf itu, begitulah orangnya berat bangkit daripada tempat tidur. Maka dia lawan tidurnya, lalu kemudian nafilatal lak sebagai amal tambahan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya amal pokok. Sedangkan ini kata Allah nafilatal lak sebagai amal tambahan. Balasan yang diberikan Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ditempatkan Allah engkau di tempat yang terpuji. Selepas itu kita melaksanakan sholat hajat. Seorang mukmin kalau dia ada hajat, dia berdoa kepada Allah. Tapi paling elok lagi kalau didahului muqaddimah dengan sholat sunat 2 rakaat seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Dibuat sendirian baik, dibuat berjamaah. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab? Sholat sunat dibagi kepada 2. Sholat sunat dibagi kepada yang sembahyang sendirian, tahiyatul masjid, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Sholat yang dilaksanakan berjamaah, sholat istisqa minta hujan, sholat kusuf gerhana matahari, sholat khusuf gerhana bulan, sholat idul fitri, idul adha. Lalu kemudian bagaimana kalau sholat yang sendirian ini kita buat berjamaah? Contoh sholat duha, sholat sendirian kita buat berjamaah. Kata Imam Nawawi, idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Kalau dibuat dia sekali-sekali maka jaza, menjadi sesuatu yang dibolehkan. Seorang guru mengajar kepada murid, dibuat dalam satu momen, dibuat dalam satu peristiwa besar, maka itu adalah kebaikan-kebaikan seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Selepas itu kalau kita belum witir, ditutuplah dengan witir. Innallaha watir, sesungguhnya Allah itu ganjil, tunggal, esa, tak berbilang.
yuhibbul witra. Allah suka kepada yang ganjil. Maka solat yang disukai Allah, yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat witir. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, solat witir itu hukumnya wajib. Karena Nabi tiap malam solat witir. Maka muwazabah kalau dilakukan Nabi secara terus menerus maka wajib. Sebagian yang berpegang kepada mazhab Hanafi, mazhab Nu'man bin Thabit, mazhab Imam Abu Hanifah, meninggal tahun 150 Hijrah di kota Kufah, maka beliau melaksanakan solat witir itu wajib. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i hanya sunat saja. Maliki pun sunat, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Hambali pun sunat saja. Bagi kita yang melaksanakan witir sebelum tidur, maka nanti malam kita tahajud saja, tak perlu witir lagi. Tapi kalau belum tidur dia witir, maka selepas semua solat tadi, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat witir sebagai penutupnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah solat terakhir kamu di waktu malam adalah witir, sebagai untuk membangkitkan semangat kita. Setelah itu lalu kemudian kita berzikir menunggu azan subuh berkumandang. Kalau kita jaga pukul 4 atau 4 suku atau 4:30, maka insya Allah semua solat ini boleh kita laksanakan. Menunggu azan subuh maka berzikir. Zikir yang afdal di antara banyak zikir yang disusun oleh para ulama ada 3. Yang pertama istighfar, yang kedua salawat, yang ketiga la ilaha illallah. Istighfar. Man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar, 3 balasan Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya dibagikan Allah kelapangan. Wal min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan Allah kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Maka diberi Allah rezeki dari jalan yang tak disangka. Jadi yang membuat kita tidak bersemangat itu adalah hati yang sempit, pikiran yang suntuk. Dengan banyak berzikir maka diberikan Allah makhraja, dijadikan Allah faraja. Itulah yang membuat kita menjadi bersemangat. Lalu setelah itu kita beristighfar. Selepas beristighfar, bersolawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat 1 kali, maka balasannya juga 3. Sallallahu alaihi biha asyra, Allah bagi 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Selepas hati kita lapang, pikiran kita terbuka, dinaikkan derajat, diampunkan dosa, bersolawat Allah kepada kita sebanyak 10 ditambah dengan 100 maka menjadi 1000. Maka itu semua membangkitkan semangat kita untuk bekerja hebat. Selepas itu afdalu dzikri la ilaha illallah. Dalam hadis dikatakan afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Maka kita pilih di antara zikir yang utama, maka kita pakaikan dalam diri kita afdalu dzikri la ilaha illallah. Selepas itu tak lama berkumandanglah azan subuh, berjalan kaki ke masjid. Datang masyarakat Bani Salimah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan kami menjual tanah kami di Bani Salimah supaya kami boleh beli tanah dekat Masjid Nabawi. Kata Nabi, jangan. Kamu tetap tinggal di Bani Salimah dan kamu berjalan kaki ke masjid. Ternyata berjalan kaki itu menyehatkan badan. Hari ini kita tengok banyak orang berjalan kaki. Pagi-pagi jogging, keliling, taman, segala jalan kaki. Tapi tak pernah ke masjid. Yang kita inginkan orang berjalan kaki ke masjid. Maka ketika orang berjalan kaki, badannya sehat, pikirannya semangat, darahnya mengalir, maka itu semua menghilangkan kantuknya, menghilangkan lemahnya, menghilangkan tak bertenaganya, dia menjadi sehat. Kalau sudah badan sehat, pikiran sehat, itulah yang membuat orang bekerja bersemangat. Lalu kemudian setelah itu, selepas dia sampai ke masjid, dia masuk ke dalam masjid, dia minta rahmat Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Selepas itu dia salat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Itu pun juga membangkitkan semangat kita. Ada tegak, ada ruku', ada sujud. Kenapa banyak sekali ibadah sujud? Salat sunat wudu, sujud. Salat sunat taubat, sujud. Salat sunat tahajud, sujud. Salat sunat hajat, sujud. Salat sunat witir, sujud. Salat sunat tahiyatul masjid, sujud lagi. Ternyata ketika kita sedang bersujud, jantung kita naik ke atas dan kepala kita turun ke bawah. Sekarang ini jantung kita di bawah, kepala kita di atas. Darah dari jantung naik ke atas berat. Apalagi kalau darah itu kental.
Yang menyebabkan darah kental itu dua. Yang pertama gula, yang kedua adalah santan. Itulah yang membuat darah itu menjadi kental, menjadi beku, menjadi susah untuk naik ke atas. Maka dia ditolong. Orang yang beriman, maka kepalanya turun ke bawah ketika dia bertasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau ada orang mengatakan, katanya orang Islam itu sehat, kepalanya turun ke bawah, jantungnya di atas, kenapa banyak orang Islam yang sakit? Bukan salah sholatnya, bukan salah nabinya, bukan salah fikahnya, tapi salah orang yang mengamalkannya. Sebab kepala dia turun, darah belum sempat turun ke bawah, baru sampai tengkuk dia udah tegak lagi. Tak sesuai tasbih yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada tuma'ninah. Kata Nabi kepada sahabat, irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulang balik salatmu, kau belum salat. Dia datang lagi. Kata Nabi untuk yang kedua kali, irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulang balik sembahyang, engkau belum sembahyang. Yang ketiga, irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulang salatmu, engkau belum sembahyang. Lalu dia bertanya, bagaimana salat yang benar itu ya Rasulullah? Kalau engkau tegak hatta tatma'inna qa'iman, tegak dengan tuma'nina. Kalau engkau ruku' hatta tatma'inna raki'an, ada tuma'nina. Kalau engkau sujud hatta tatma'inna sajidan, ada tuma'nina. Maka sesikit-sikitnya tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, 3. Paling sikit 3, pertengahan 5, paling banyak 7. Tapi dalam kitab fiqh kita tengok, bila lebih daripada 12 maka makruh bagi imam. Sedangkan bila dia sembahyang bersendirian, Nabi pernah salat sujudnya sepanjang ayatnya. Jadi kalau ayat panjang, selama itu pula lah sujud, tapi bukan saat menjadi imam, saat bersendirian. Di saat itu akan kita sehat badan, pikiran kita sehat, darah kita turun ke otak, ke pikiran kita, oksigen yang dibawa daripada jantung ini mengalir kepada seluruh darah, lalu kemudian masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke kaki, maka kita pun berangkat bekerja menjadi orang-orang yang bersemangat. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dia tidak akan mungkin terlambat. Lambat jaga pagi, tidak sembahyang subuh, lambat sampai ke office, lambat ditambah lagi jam. Maka yang ada adalah stres, tidak bersemangat, lalu kemudian lemah, datang bisikan setan. Dari awal sudah tidak baik. Jadi kalau kita amalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Sunnah adalah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berawal dari jaga tidur lambat. Setelah itu tidak sembahyang subuh. Man nama, siapa yang tertidur, walam yusolli, tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi udhunih, maka setan menjadikan telinganya sebagai tandas. Na'udzubillah. Begitulah kotor najisnya yang dilakukan oleh setan kepada orang yang tidak sembahyang subuh. Tapi kalau jaga dari tidur, bersemangat salat tahajud, selepas berzikir ke masjid, sampai itu salat subuh berjamaah, setelah berzikir balik ke rumah, persiapan berangkat ke tempat bekerja, ada semangat. Di tempat bekerja pun semangat. Tapi kalau sudah dari awal hari, kadang kita tak tahu. Sebab hati dan pikiran bukan punya kita. Kita jaga dari tidur, tiba-tiba pikiran kita suntuk, hati kita susah. Kita tak tahu. Tak ada sebab, tak ada angin, tak ada hujan. Kita tak bersemangat. Itu semua balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah lakukan itu semua, insyaallah adhaballahu hammaka. Allah akan menghilangkan kesulitanmu, Allah menghilangkan kesusahan hatimu dengan dekat kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ala bizikrillah, dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Kalau hati sudah tenang, pikiran tenang, bekerja tenang, bersemangat, lalu kemudian bekerja mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang peniaga yang masuk dari pukul 8 pagi sampai kepada azan maghrib petang, maka kata Nabi, at-tajir, seorang peniaga, as-saduq, yang jujur, al-amin, amanah. Kalau dia mati nanti, ma'an nabiyyin, dia bersama para nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, was-syuhada, bersama orang mati syahid, was-salihin, bersama orang yang soleh. Ada orang membagi, kalau di masjid ibadah, kalau di office tidak ibadah, kalau di Masjidil Haram di Makkah ibadah, kalau di negeri sendiri tidak ibadah. Ini bukan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, semua yang kita lakukan adalah ibadah.
Orang yang tidur ibadah. Kalaulah tidur itu ibadah, bagaimana dengan tidurnya orang tak Islam? Orang yang tak Islam tidurnya tidak ibadah. Orang Islam tidurnya ibadah. Kenapa? Karena sebelum tidur dia menyebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, kadang mau dia tidur. Makan ibadah. Kalaulah makan itu ibadah, kenapa makan orang lain semua makan? Yang Islam makan, tak Islam pun makan. Makannya orang Islam ibadah. Sebab dia sertakan nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Melangkahkan kaki ibadah. Maaf beribu maaf. Di dalam tandas pun ibadah. Kenapa pula dalam tandas boleh ibadah? Tandas tempat setan, tempat kotor, tempat najis, tempat bau. Sebab dia sebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa orang keluar dari tandas baca doa ghufranaka, ampunkan saya? Dia buat apa dalam tandas? Dia tak ada buat dosa. Kecuali dia masuk tandas, dia buka handphone, dia main judi slot. Kenapa selepas keluar dari tandas dia katakan ampunkan saya? Maka ulama membahas hadis ini. Lidah digunakan untuk menyebut nama Allah, berzikir. Manakala di dalam tandas dia tak menyebut nama Allah, maka menggunakan sesuatu yang mestinya berzikir tidak dipakai untuk berzikir adalah dosa. Itulah mengapa orang keluar dari tandas minta maaf kepada Allah. Ghufranaka, ampunkan dosa saya ya Allah. Dosanya adalah karena tidak memakai lidah untuk berzikir menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu dipakai sebelum masuk ke dalam Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitulah orang selama siang malam 24 jam semuanya bernilai ibadah. Hanya saja ulama membagi dua. Ada ibadah mahdah, ada ibadah yang ghairu mahdah. Yang mahdah itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada yang membatalkannya. Salat, baca Quran, puasa, itu disebut dengan ibadah mahdah. Bagaimana dengan orang yang ada di office? Di office dia sedang beribadah, tapi bukan ibadah mahdah. Jadi salah satu yang membuat orang menjadi bersemangat bekerja adalah kalau di office itu dia anggap dia beribadah. Tapi kalau orang berpikiran dua, kalau di masjid beribadah, dia akan bersemangat ibadah. Kalau di office bukan ibadah, maka dia tidak akan bersemangat ibadah. Tapi jangan sebab tazkirah Ustaz Somad ini, esok orang di office, hari Isnin, Selasa, dia masuk office, datang azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Kawan-kawan dia ajak, ayo kita ke surau, ke masjid. Tidak, saya di office. Kenapa tak ke masjid? Kata Ustaz Abdul Somad, di office pun ibadah juga. Maknanya ibadah ghairu mahdah. Tetap yang mahdah kita laksanakan dengan melaksanakan solat. Ada mahdah, ada ghairu mahdah. Menikah adalah ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia menyempurnakan setengah iman. Tapi jangan tazkirah saya fahami dengan baik, jangan tafsirkan sendiri. Ada jamaah ini dia dengar sendiri, lepas itu dia teruskan sendiri. Lepas itu dia melakukan pernikahan, lepas itu ditanya sama istrinya, kenapa abang menikah lagi? Sebab kata Ustaz Somad, menikah adalah ibadah. Kenapa tak bagi saya tahu saya? Ibadah harus sir, tak boleh orang banyak tahu, supaya jangan riya. Ini tak ada penjelasan dari saya. Sekarang banyak jamaah ini pandai untuk membuat penafsiran sendiri. Jadi ibadah itu ada yang mahdah, ada yang ghairu mahdah. Maka kalau orang menganggap dia di office adalah ibadah, maka insya Allah tidak ada orang yang sholat subuh pukul 7. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pukul 7 di Brunei Darussalam, di Sumatera, di Riau sudah habis waktu subuh. Dan tidak ada pula orang sholat maghrib pukul 6. Kenapa? Karena pukul 6 belum masuk waktu. Tidak boleh waktu. Inna salata kanan alal mu'minina kitaban mawquta. Kalaulah orang memahami ibadah mahdoh ada waktunya dan ibadah ghairu mahdoh juga ada waktunya, maka tidak akan ada orang yang terlambat masuk office dan cepat balik. Kadang ada setengah orang datang dia lambat, balik dia cepat. Begitu ditanya, kenapa kamu datang tadi lambat balik cepat? Kita tak boleh melakukan kesalahan 2 kali dalam sehari. Kalau kita dah salah waktu datang, maka balik kita mesti cepat. Orang yang datang lambat dan balik cepat, maka dia makan haram. Kalau dia bekerja kepada satu orang, dia cukup minta izin kepada orang. Tuan director, manager, owner yang punya corporate ini, saya minta izin sebab saya lambat. Kalau satu orang. Tapi kalau ini milik negara,
maka dia minta izinnya kepada satu negara. Inilah orang yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, sembayangnya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa hajjin, hajinya banyak, tapi amal itu hilang dihembus angin. Sebab apa? Sebab amalnya diambil orang banyak, yang baki, yang tersisa hanya tinggal dosanya saja. Faniyat hasanatuhu, salatnya diambil, puasanya diambil, zakatnya diambil, zakatnya diambil. Faniyat hasanatuhu walam yuqda alaih, semua amalnya sudah habis, sementara yang mesti dia bayar kepada orang yang dia aniaya masih banyak. Lalu kemudian ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka, summa turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turiha finnar, dia dimasukkan dalam neraka. Inilah orang masuk neraka bukan karena khamar, bukan karena judi, bukan karena zina. Masuk nerakanya karena apa? Karena terlambat masuk ke office pagi dan petang. Apa yang Ustaz maksudkan ini? Bahwa kita semuanya beribadah dan mengambil maslahat kepentingan dari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau duit haram itu dimakan, duit haram itu dimakan dalam bentuk nasi, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, setetes darah masuk ke badan menjadi daging, daging membalut tulang. Apa kata Nabi? Ayyuma lahmin, setiap darah daging, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Saya bagi tazkirah di Masjid Raya di Pekanbaru Riau. Turun subuh, ada orang bawa timbangan. Saya tengok orang ramai bertimbang. Kemudian bila diletakkan jari-jari kaki di atas timbangan tadi, dia terus ada print out keluar. Kolesterol berapa, jantung berapa, hebat timbangan. Lama saya termenung. Mereka minta, Ustaz naik. Tidak situ. Saya lama tengok timbang. Lama yang saya pikirkan adalah, andai nanti di akhirat ada timbangan macam itu, lalu saya naik ke atas, keluar print out dia, kata dia, ini yang halal hanya 20 kilo saja. Berapa lama kita mesti singgah, padahal kita tiap hari berkata, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kita tetap masuk neraka. Gara-gara apa? Sebab makan haram. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita makan haram, makanan haram ini kena ke lidah. Lidah ini dipakai untuk berdoa. Apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Oh, kalau begitu tak usah dimakan, tak usah diminum. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kalau begitu tak usah dimakan, tak usah diminum, tak usah dipakai, bagi ke orang lain. Wa ghudhiya bil haram, membagi makanan haram pada orang lain. Anna yustajabulah, doa tak dikabulkan Allah. Rajulun ash'as, ada seorang lelaki yang rambutnya kusut masai, aghbar, berdebu. Dia takut mandi, takut bersihkat, sebab kalau dia mandi gugur rambut, bayar dam. Dia sedang ihram. Lalu kemudian dia yamuddu yadayhi ila sama', tangannya dia tengadahkan naik ke atas langit. Ya Rab, ya Rab. Doanya tak dikabulkan Allah kerana makan haram. Sebab makan haram dari gaji yang haram, kerana lambat, tidak sesuai 1 menit pun kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau sepiring nasi, gulai, ayam dari yang haram, lalu kemudian berubah menjadi setetes darah, darah itu masuk ke dalam jantung. Dari jantung darah naik ke atas otak. Sampai di atas, apa kata Allah? Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin itu yang selalu kita sapu waktu berwudu. Kepala bagian hadapan, depan. Lalu kemudian saya dijemput oleh University Riau. Ustaz Somad, boleh kita buat seminar? Apa programnya? Ini kami dari Fakulti Perubatan University Riau. Kita akan buat seminar tentang otak. Kata saya, itu bukan bidang saya. Nanti Ustaz duduk saja bacakan ayat-ayatnya, nanti yang bahaskan ini ada doktor spesialis bidang ini. Barulah dia situ bicara, Ustaz Abdul Somad, ayatnya mungkin Ustaz yang hafal. Tapi kami kaji ini, rupanya otak yang berpikir itu adalah bagian hadapan, bagian depan. Itulah makna ayat nasiyatin, ubun, bagian depan, kazibatin, pembohong, khati'atin, pelaku dosa. Yang melakukan dosa kan mata,
Yang melakukan dosa telinga, yang melakukan dosa kan tangan, yang melakukan dosa kaki. Betul. Tapi kaki, tangan, mata, telinga diperintahkan oleh otak. Otak yang kena darah haram, dia akan senantiasa berpikir yang haram, yang haram, yang haram. Maka jangan heran kalau kita bercerita dengan kawan, dengan jiran, dengan sesahabat. Saya heran kawan saya ini Ustaz. Kenapa? Kalau saya bercakap dengan dia 5 menit, menit yang pertama itu saja yang halal. Masuk menit kedua, ketiga ada haram saja. Sebab lisan, mata, telinga diperintahkan oleh kepala dan darah yang haram. Itulah maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Tayyib, baik. Khair, baik. Jayyid, baik. Lalu apa makna tayyib? Tayyib artinya salamatun minal uyub, tak ada cacatnya sama sekali. Itulah dia tayyib. Tabung amanah Islam Brunei. Saya dulu cuma tahu tayyib ini baik. Setelah hari ini baru saya tahu ada makna lain. Tabung amanah. Amanah diambil dari 3 huruf. Alif, mim, nun. Dari kata amananilah amanah. Dari kata amananilah iman. Dari kata amananilah aman. Kalau orang beriman, maka dia amanah dan insya Allah aman. Kenapa tidak aman? Karena tidak ada amanah. Kenapa tidak ada amanah? Karena tidak ada iman. Kenapa kita hari ini tenang? Karena insya Allah orang yang ada di Taib ini salamatun minal uyub, selamat daripada cacat, dan dia insya Allah amanah. Kalaupun ada dosa-dosa sedikit, insya Allah sudah selesai dengan sholat sunat hajat tadi insya Allah. Mana selesai dengan sholat sunat hajat? Dosa kepada Allah boleh menangis di pintu Ka'bah. Dosa kepada Allah selesai dengan sholat sunat taubat. Tapi dosa kepada manusia mestilah kita membalikkannya. Maka Nabi SAW naik ke atas mimbar hari Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin Nabi meninggal. 5 hari sebelum meninggal dia naik ke atas. 3 yang dia minta kepada sahabat. Man kuntu jalattu lahu zahran fahadha zahri. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, ini pundakku, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan fahadha irdi. Siapa yang hatinya pernah tersinggung, sakit hati, ini harga diriku, silakan balas. Siapa yang duitnya pernah aku makan, maka silakan tuntut, aku akan bayar, kata Nabi. Tegak seorang sahabat. Apa kata dia? Inna laka alayya thalatha darahim. Engkau ada hutang 3 dirham ya Rasulullah. Itu menunjukkan kalau belakang sakit orang maafkan, kalau hati sakit orang maafkan. Tapi kalau duit termakan susah nak maafkan. Maka kalau ada kita pernah termakan, maka kita pikirkan, kita bayarkan. Kalau kita tahu, orangnya tak tahu, rumahnya tak tahu, kita dah cari tak jumpa juga, maka kita bagikan kepada masalih ammah. Masalih ammah adalah maslahat untuk umat Islam. Kita makan duit dia, kenapa pula kita bayarkan kepada ini semuanya dapat? Sebab kata Allah dalam Al-Quran, hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu, wa ana rabbukum fa'budun, dan kamu adalah Rabb kamu, kamu beribadah kepadaku. Kalau kita laksanakan yang awal tadi, kerja semangat, maka insya Allah gaji pun menjadi berkat. Berkat diambil dari kata baraka. Baraka artinya unta yang turun ke tanah. Maka dalam hadis dikatakan, la yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Jangan kamu turun seperti turunnya unta. Tuan Imam punya tanah, saya punya tanah, Pihen punya tanah, Puan punya tanah. Tiba-tiba datang unta dan turun di tanah saya, maka tanah saya ya yang berkah. Kenapa? Saya dapat binatang tunggangan unta, saya dapat kulit unta, saya dapat susu unta, saya dapat daging unta. Tanah kita sama, tapi tanah saya lebih. Sebab apa? Sebab ada barakah. Maka orang yang gajinya sama, bukan makan lebih, tapi rupanya tak ada berkahnya. Maka yang kita minta dalam doa selamat, salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi. Ketika anak lahir, yang kita minta barakah. Barakallahu laka fil mauhub, wa syakartal wahib, wa ruzikta birrahu, wa balagha asyuddahu. Orang menikah, yang kita doakan adalah barakallahu lakuma, wa baraka alaikuma, wa jama'a bainakuma fi khair. Umur, kalau ada orang hari jadi, anniversary, maka kita doakan barakallahu laka, semoga Allah memberikan berkah padamu fi umrik, pada umurmu. Maka pada kesempatan ini pun saya mengucapkan barakallahu lakum fi Taib yang ke-32 tahun. Mudah-mudahan yang lalu baik, yang sekarang baik, yang akan datang menjadi lebih baik lagi insyaallah.
Man kana yaumuhu khairun min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada yang semalam, fahuwa rabih, itu orang beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi. 2023 sama saja dengan 2022. Fahuwa khasir. Sama khasir, rugi. Ada yang lebih parah lagi. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Siapa yang hari ini 2023 2024 lebih buruk naudzubillah dari yang semalam, fahuwa mal'un, mereka adalah terlaknat di laknat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap selepas zikir, selepas solat sunat hajat, selepas tazkirah ini, maka semakin bersemangatlah taib, semakin amanah, semakin menebarkan kebaikan, maslahatnya untuk umat, dan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayunan tangan, langkah kaki bernilai ibadah, semua yang dilakukan dijadikan sebagai amal soleh, karena ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, la tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam di padang mahsyar tidak bergerak hatta yus'al, sampai dia disoal. Pertama yang disoal adalah an umrihi fima afnah, waktu yang aku bagi dulu kemana engkau pakai, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah dalam Quran demi waktu sampai 6 kali. Terbit fajar, wal fajri, masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, masuk waktu duha, wad duha wal laili idza saja, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla, masuk waktu petang, wal asri innal insana lafi khusr, masuk waktu malam. 2 kali Allah bersumpah, wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Orang putih berkata, time is money, waktu adalah uang. Tapi orang beriman berkata, waktu adalah tanggung jawab yang akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dulu masa dibagi 3. 12 jam siang, 12 jam malam. Siang malam 24 jam. 8 jam kerja, 8 jam tidur, rehat, 8 jam untuk yang lain-lain. Sekarang waktu ini begitu cepat berlalu habis. 8 jam dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang, habis untuk bekerja. 8 jam tidur dari mulai pukul 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, habis. Tinggal 8 jam lagi. 8 jam itu zaman dulu orang boleh bercengkrama dengan tetangga, tahlil, zikir, ke kebun, ke sawah. Zaman sekarang 8 jam ini habis. Dihabiskan scroll, FB, Netflix, Twitter, WhatsApp, Instagram, habis semua. Ustaz Somad cakap macam itu, macam Ustaz tak ada Instagram. Saya pun ada Instagram. Yang mana Instagram Ustaz? Itu yang followernya 8 juta tu. Maksudnya kalau belum follow lah. Tapi saya tak tahu password. Kenapa Ustaz Somad tak ada balas orang yang caci maki, haters? Sebab saya baca juga, tapi saya tak ada password. Saya paling mengerti diri saya. Sebab kalau saya tahu password, saya buka, saya akan balas, saya asik dengan itu. Maka saya tengok aja post. Oh, tengok. Ini komen ada yang ingat. Yang lain-lain itu saya buang. Sebab kalau sampah-sampah ini masuk ke kepala saya, nanti terbawa dalam ceramah, saya mengamuk-ngamuk. Orang Brunei heran, apa nih Ustaz ni mengamuk? Takkan semua komen tu Ustaz tak ada yang ingat? Ada yang ingat, beberapa komen tu ingat. Ada saya tak ingat. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Itu ingat. Jadi maknanya saya tetap ada FB, tetap ada Instagram, tetap ada YouTube, tapi jangan sampai habis waktu. Karena itu insya Allah waktu saudara-saudara saya yang ada di Taib ini, di rumahnya dengan keluarga, di office bekerja untuk umat, dan pada saat dia rehat ada quality time, ada waktu bersama dengan keluarga. Insya Allah berkahlah kerjanya, berkahlah rezekinya. Nanti dia insya Allah diberikan istiqamah. Setelah istiqamah dia akan husnul khatimah, dan pada akhirnya kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Sekali lagi tahniah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.